Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara, masih di studio musik bersama Pak Patah selaku editor musik. Alhamdulillah ditemenin saya. Kali ini akan mengangkat terkait rantai manusia. Jadi begini saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata sangat merindukan makhluk-makhluknya. Maksudnya terutama manusia lah sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan unsur. Namun ternyata kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya itu menjadi harapan yang sangat lama untuk bisa diwujudkan. Karena ternyata dari sekian dekade, sekian abad itu sangat sulit untuk Allah itu mengharapkan hambanya untuk datang, tetapi ternyata yang datang tidak banyak, itu maksudnya. Hanya beberapa. Jadi kemudian permasalahannya apa yang menghambat, yang menjadikan seseorang sangat sulit untuk menjadi hamba Allah gitu. Sangat sulit untuk mendekatkan diri, untuk menjadi afalnya Allah, untuk menjadi hambanya Allah, untuk dicintai Allah. Itu kenapa? Apa masalahnya? Kan begitu ya. Jadi ternyata ada yang merantai manusia. Yang merantai manusia itu karena tiga faktor. Yang pertama, manusia itu takut mati, satu. Yang kedua, manusia itu takut sakit. Dan yang ketiga, manusia itu takut lapar. Jadi setidaknya tiga ketakutan ini yang menjadikan manusia membuat sebuah rantai, membuat sebuah tali yang mengikat dirinya sendiri. Rantai itulah yang kemudian dinamakan dengan materi. Ketika seseorang takut sakit, maka dia akan berusaha untuk berpikir bagaimana caranya supaya tidak sakit. Ketika orang sedang kenyang dan takut lapar, maka dia akan berusaha untuk memenuhi atau mempersiapkan, mencadangkan agar anak keturunannya sampai 7, 8, 10 keturunan tidak lapar. Untuk tidak mati, seseorang rela mengeluarkan dana ratusan bahkan miliaran rupiah agar bisa terhindar dari kematian. Nah, jadi materi inilah yang kemudian membelenggu menjadi rantai bagi manusia itu sendiri ketika hendak mendekatkan diri kepada Allah. Belenggu ini atau rantai ini tidak hanya terjadi atau melekat tidak hanya kepada orang biasa yang tidak paham agama. Bahkan belenggu ini bisa melekat kepada orang yang paham agama. Saat ini banyaklah atau ada beberapa tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang paham dengan agama masih ketakutan ketika miskin, masih takut miskin gitu loh. Takut lapar, takut miskin, takut lapar, takut sakit, takut mati, terakhir takut mati.
Jadi ketakutan ini ternyata yang membuat seseorang menjadi belenggu bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya ketika ketakutan ini terus membesar, maka pelariannya adalah materi. Banyak yang lari kepada materi. Pada saat awal-awal COVID kemarin, ada orang kaya itu di Cina yang sangat kaya. Dia minta disembuhkan dari COVID dengan membawa uang 1 koper. Tapi tidak ada gunanya gitu. Jadi materi sekarang dijadikan alat untuk mencegah dari kelaparan, mencegah dari sakit, mencegah dari kematian. Itu yang digunakan. Nah, kemudian jika ini terus berlangsung, jika ini terus terjadi dalam diri kita, maka selamanya kita tidak akan bisa dekat dengan Allah gitu. Karena apa? Karena ketergantungan kita terhadap materi itu masih sangat besar. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa lepas atau bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah? Lepaskan ketakutan itu. Itu intinya. Jangan takut lapar, jangan takut sakit, jangan takut mati. Loskan itu, lepaskan itu, jalan hidup gitu. Jadi kalau sekarang ada orang teriak-teriak mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi hidupnya bergelimang harta, ketakutan miskin, ketakutan sakit, berarti belum bisa ke situ. Nah, jadi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu harus melepaskan ketakutan itu. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Sur bersama Abu Bakar, waktu bersembunyi di Gua Sur, ketika hijrah ke Madinah itu, waktu itu Abu Bakar ketakutan. Maksudnya khawatir lah, bukan ketakutan, khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita. Jadi sebenarnya khawatir itu sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan sedih itu sesuatu yang sedang terjadi atau sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalau kita masih khawatir besok tidak makan, masih khawatir besok sakit, masih khawatir besok mati, berarti kita belum melepaskan diri dari itu. Berarti belum masuk dalam kategori la takhaf wa la tahzan. Jadi itu hanya omong kosong jadinya. Jadi la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir, jangan sedih. Berarti kita harus bisa melepaskan diri dari ketakutan terhadap minimal 3 hal itu. Lalu terus bagaimana kita tidak berpikir lapar, tidak berpikir makan, tidak berpikir sakit? Sebenarnya bukan berarti kita semua menyerahkan kepada Allah, udah terserah Allah, kita tidak ini, bukan. Kita tetap berusaha. Hari ini kita berusaha seperti biasanya umpamanya yang berdagang ya berdagang. Tetapi yang dimaksud itu, usahanya itu harus tetap berusaha, tetapi ketakutannya yang harus dihilangkan gitu loh. Jadi ketika berangkat berjualan, berangkat ke kantor, itu tidak ada kekhawatiran tentang 3 hal itu. Kalau sekarang pedagang gerobak atau pedagang gerobak dorong lah, dia berangkat saja bismillah lillahi ta'ala, bismillah, bermaksud berniat mencari nafkah atau mencari nafkah lah begitu. Jangan takut nggak laku gitu maksudnya. Jangan takut gimana anak nanti, gimana beras nanti, sudah jalan saja. Karena Allah pasti memberikan rezeki, memberikan nafkah, memberikan rezeki lah ketika orang-orang itu berusaha. Cuman untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ketakutan itu dihilangkan. Karena apa? Kalau kita masih takut terhadap sakit, terhadap lapar, terhadap kematian, artinya kita masih belum mengakui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Maha segalanya gitu loh. Jadi artinya kita masih bersandar kepada hal yang lain gitu.
Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita kikis kekhawatiran itu, ketakutan itu, kesedihan itu yang terkait dengan 3 hal. Perlahan-lahan kita kikis. Semoga dengan berkurangnya rasa takut, bahkan hilangnya rasa takut terhadap 3 hal itu, menjadikan kita lebih dekat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian terkait dengan 3 hal yang membelenggu atau yang merantai kehidupan manusia sehingga menjauhkan diri dari Allah. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.